Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Faradina dengan NIM 10107243039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis clustering pada dataset Superstore menggunakan algoritma K-means dan DBScan. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Di era digital sekarang, jumlah data terus meningkat setiap harinya. Dalam dunia bisnis, data itu nggak cuma sebagai arsip aja, tapi dimanfaatin untuk membantu perusahaan untuk mengambil keputusan. Nah, di industri, data sendiri itu menjadi persaingan yang semakin ketat. Jadi, perusahaan perlu memahami pola penjualan, perilaku pelanggan, sampai faktor yang mempengaruhi keuntungan perusahaan tersebut. Karena itu, kita membutuhkan suatu teknologi yang membantu menganalisis data secara lebih cepat dan efisien. Salah satunya adalah dengan menggunakan mesin learning. Pada analisis kali ini, kami menggunakan dataset Superstore yang berisi 9.994 data transaksi retail dengan beberapa atribut seperti sales, profit, diskon, dan quantity. Nah, dari dataset tersebut terlihat bahwa walaupun penjualannya tinggi, tapi keuntungan perusahaan masih cukup fluktuatif, terutama pengaruh pemberian diskon. Oleh karena itu, analisis ini menggunakan algoritma clustering K-means dan DBScan untuk melihat pola pengelompokan data transaksi sehingga nantinya bisa membantu perusahaan untuk memahami karakteristik penjualan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan dari analisis ini dilakukan untuk melihat metode clustering pada dataset Superstore. Nah, tujuan yang pertama itu kita ngelakuin analisis eksploratif data dalam kurung EDA. Nah, terus kita juga mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas. Yang ketiga, kita nganalisis pengaruh kebijakan diskon terhadap keuntungan perusahaan. Yang keempat, kita melakukan proses processing data untuk meningkatkan kualitas data. Nah, yang kelima, kita menerapkan algoritma machine learning berbasis data unsupervised learning. Nah, yang keenam, melakukan evaluasi performa model machine learning. Yang ketujuh, kita bisa membandingkan performa algoritma K-means dan DBScan. Nah, yang ke-8, kita memberikan rekomendasi strategis berbasis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Fridiansyah dengan NIM 10107246065. Di sini saya akan mempresentasikan bagian EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini penjelasan EDA yaitu merupakan tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan proses machine learning. Di sini tujuan EDA dalam menganalisis data kita yaitu mengetahui distribusi data, yaitu digunakan untuk melihat apakah data menyebar normal, miring, atau memiliki pola tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi outlier. Outlier merupakan data yang nilainya sangat jauh dari data lain dan dapat mempengaruhi hasil analisis maupun clustering. Yang ketiga, melihat hubungan antara variabel. Digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel memiliki hubungan positif, negatif, atau tidak berhubungan sama sekali. Yang ketiga, memahami karakteristik data, membantu mengetahui pola umum, tren, dan insight awal dari dataset. Dan terakhir, mendeteksi masalah data seperti data kosong, data duplikat, atau nilai yang tidak konsisten. Biasanya bakal dihilangkan. Nah, di sini juga ada fokus analisis dataset Superstore. Kebetulan di sini data kita juga bernama dataset Superstore. Pada penelitian ini digunakan beberapa variabel utama yaitu sales, profit, quantity, diskon. Nah, sales ini menunjukkan total nilai penjualan produk.
profit menunjukkan keuntungan atau kerugian dari penjualan. Quantity menunjukkan jumlah barang yang terjual. Dan terakhir diskon, yaitu menunjukkan besar diskon yang diberikan kepada pelanggan. Metode visualisasi yang digunakan yaitu yang pertama tuh ada histogram. Histogram digunakan untuk melihat distribusi data pada setiap variabel. Fungsi histogram yaitu mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, melihat persebaran nilai data, mengetahui adanya kemiringan data. Seperti contohnya, jika histogram sales condong ke kanan, berarti sebagian besar transaksi memiliki penjualan kecil, namun ada beberapa transaksi dengan nilai sangat besar. Yang kedua, metode yang kedua yang kita gunakan yaitu ada box plot. Box plot digunakan untuk melihat persebaran data dan mendeteksi outlier. Informasi yang diperoleh, nilai minimum dan maksimum, median data, persebaran data, dan terakhir outlier atau panjilan. Yang ketiga ada heatmap korelasi. Heatmap digunakan untuk melihat hubungan antara variabel numerik seperti data yang mendekati 1 hubungan positif sangat kuat, mendekati -1 hubungan negatif kuat, 0 hubungan lemah atau tidak ada hubungan. Contoh, jika sales dan profit memiliki korelasi positif, maka semakin tinggi penjualan, biasanya keuntungan juga meningkat. Output yang diharapkan dari EDA. Nah, ini apa aja sih output yang diharapkan dari EDA? Yang pertama, melalui proses EDA diharapkan dapat peroleh yang pertama, pemahaman menyeluruh terhadap karakteristik dataset. Yang kedua, informasi dan mengenai pola distribusi data. Yang ketiga, mendeteksi outlier yang dapat mempengaruhi model clustering. Yang keempat, pemahaman hubungan antara variabel. Dan terakhir, dasar pengambilan keputusan pada tahap processing, Siemens, dan DBase scan. Nah, di sini ada histogram. Yang pertama tuh dari distribusi sales menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi bernilai kecil, namun terdapat beberapa transaksi dengan nilai sangat besar. Di sini juga ada distribusi profit, menunjukkan bahwa banyak transaksi dengan keuntungan kecil, namun variasinya cukup tinggi karena adanya juga yang rugi dan untung besar. Yang ketiga nih, di sini ada distribusi quantity, menandakan pembelian dalam jumlah kecil lebih dominan, lebih untung maksudnya ya kali. Dan terakhir, distribusi diskon, menunjukkan kebijakan toko yang lebih sering memberikan diskon 20% atau tidak sama dengan sama sekali. Oke, di sini nextnya ada box plot. Jadi itu masing-masing histogram itu ada masing-masing bagian ininya ada 4, yaitu ada sales, profit, quantity, box plot, diskon. Di sini box plot sales itu mayoritas kecil, tapi adanya transaksi sangat besar. Bagian box plot profit ada yang untung besar dan rugi besar. Box plot quantity umumnya 2-5 pembelian besar jarang. Box plot diskon tinggi 70-80% termasuk pansilan dan berisiko rugi. Dan terakhir ini ada heatmap dan korelasi. Heatmap digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Sales dan profit memiliki keuntungan. Di sini tuh sales dan profit memiliki hubungan positif. Semakin tinggi penjualan, biasanya profit ikut naik. Di sini juga ada diskon dan profit memiliki hubungan negatif. Semakin besar diskon, profit cenderung turun. Dan terakhir nih ada hal ini menunjukkan bahwa diskon yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kerugian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridho Putra Ramadan dengan NIM 101072400084
dari kelas S1TT 2401. Saya juga berasal dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang tahap persiapan, lalu tahap processing, kemudian tahap training, serta tahap evaluasi visualisasi hasil clustering. Jadi yang pertama saya akan membahas tahap persiapan. Sebelum kita masuk ke proses analisis, ada 3 langkah persiapan yang wajib dilakukan. Ketiga langkah ini menjadi fondasi agar seluruh proses analisis berjalan dengan lancar dan efisien. Nah, langkah yang pertama kita akan import library dulu. Library NumPy dan Pandas. Kita akan import. Nah, digunakan untuk pengolahan dan manipulasi data dalam bentuk tabel maupun array numerik. Selanjutnya ada Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat berbagai visualisasi data, mulai dari histogram, distribusi, box plot deteksi outlier, hingga heat map korelasi antar variabel. Nah, yang terakhir dari Skitletter. Kita akan mengimpor Keymesh dan DBScan sebagai algoritma clustering standard scalar untuk normalisasi skala data, serta silhouette score sebagai metrik evaluasi kualitas clustering. Langkah kedua kita import dataset Supernode yang dibaca oleh CSV menggunakan pd.read_csv dengan separator titik, koma, nah, dan format desimal koma yang disesuaikan dengan format file aslinya. Kemudian kolom order date, ship date diparsing secara otomatis sebagai tipe data datetime menggunakan parameter parse date sehingga bisa diolah untuk analisis berbagai waktu. Setelah dibaca dan langsung dibersihkan dari baris kosong menggunakan drop, nah kemudian indeks direset agar urutan kembali mulai dari 0. Nah, langkah ketiga adalah struktur data. Dimensi dataset ada 9.994 baris dikali 19 kolom mencakup identitas, order, informasi pelanggan, kategori produk, hingga variabel numerik transaksi. Lalu ada tipe datanya itu objek, yaitu teks, data time 64 untuk tanggal, int 64 untuk bilangan bulat, dan float 64 digunakan untuk nilai desimal. Nah, hasil dari pengecekan tidak ditemukan missing value pada kolom-kolom utama seperti diskon, profit, dan tahun. Data sudah bersih dan siap untuk pada tahap processing. Nah, yang kedua ada tahap processing. Nah, setelah data berhasil dimuat, tahap berikutnya adalah processing. Tujuannya adalah memastikan data yang masuk algoritma machine learning berkualitas baik dan berada dalam skala yang sesuai. Nah, proses yang pertama itu kita adalah seleksi feature. Dari 19 kolom yang tersedia, hanya 4 kolom yang dipilih, yaitu sales atau nilai penjualan, profit atau keuntungan dan kerugian, quantity atau jumlah barang yang terjual, dan yang terakhir itu ada diskon atau besaran diskon yang diberikan. Nah, selanjutnya keempat kolom ini dipilih karena bersifat numerik dan paling langsung menggambarkan karakteristik transaksi. Kolom numerik seperti nama pelanggan atau ID order tidak diberikan informasi berguna untuk clustering. Nah, yang kedua kita melakukan pembersihan data. Nah, fungsi drop digunakan untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada keempat kolom tersebut agar tidak mengganggu perhitungan algoritma. Karena tidak ada missing value yang ditemukan sebelumnya, jumlah data tetap 9.994 baris setelah kita proses pembersihan data. Nah, yang ketiga itu ada standarisasi dengan standard scalar. Data distandarisasi menggunakan standard scalar dari Skitlearn. Proses ini mengubah setiap nilai sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 sehingga semua feature dalam skala ini setara. Ini penting karena kolom sales bisa bernilai ribuan sementara diskon hanya bernilai 0 hingga 0,8. Tanpa standarisasi, feature berskala besar akan mendominasi perhitungan jarak dan membuat hasil clustering menjadi lebih bias. Nah, Keymesh dan DBScan keduanya bekerja berdasarkan cross jarak antar titik data. Standarisasi memastikan setiap feature berkontribusi secara proporsional, bukan sekadar feature nilai besar yang mendominasi. Nah, dari 4 feature ini ada hapus missing value, standar skala. Nah, hasilnya adalah matriks X yang siap dimasukkan ke algoritma clustering. Nah, yang ketiga saya akan membahas tahap model training dengan pendekatan algoritma. Nah, setelah data siap, kita masukkan data ke pelatihan model. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan unsupervised learning karena dataset Superstore ini tidak memiliki label kategori transaksi yang sudah ditentukan sebelumnya. Mengapa kita menggunakan unsupervised learning? Unsupervised learning adalah pendekatan machine learning yang tidak memerlukan data berlabel. Model belajar sendiri menemukan pola dan struktur tersembunyi dari data itu secara otomatis. Nah, dalam konteks ini kita tidak tahu awal dari mana transaksi yang menguntungkan atau merugikan. Kita ingin model yang menentukan secara mandiri berdasarkan kemiripan karakteristik antar transaksi itu sendiri. Nah,
Selanjutnya kita pembandingkan antar dua algoritma. Yang pertama itu ada key-means clustering, menentukan jumlah cluster K lebih dulu, lalu menempatkan setiap data ke cluster terdekat berdasarkan jarak ke centroid, proses berulang sampai centroid stabil. Nah, yang kedua itu ada DB scan, bekerja berdasarkan kepadatan data. Nah, di titik yang berdekatan dalam radius F dikeluarkan bersama. Nah, titik yang terisolasi otomatis ditandai sebagai noise. Nah, alasan pemilihan kedua algoritma itu yang pertama ada key-means. Nah, dipilih karena sederhana, efisien secara komputasi, dan hasilnya mudah diinterpretasikan, cocok untuk eksplorasi awal pola data. DB scan kita pilih untuk menguji apakah pendekatan berbasis kepadatan bisa menangani banyak outlier di dataset ini dengan baik daripada key-means. Nah, dengan membandingkan kedua algoritma tersebut, kita dapat menentukan algoritma mana yang paling sesuai untuk karakteristik data superstore yang didistribusikannya itu tidak merata. Nah, selanjutnya ada hyperparameter tuning. Nah, key-means dilakukan pengujian dari jumlah 2 hingga 10 dengan loop sambil menghitung WCSS dan silhouette score di setiap iterasinya. DB scan diuji 4 nilai Fs, 0,3, 0,5, 0,7, 0,10 atau 1. Nah, kemudian dengan min samples tetap di 5 untuk menemukan kombinasi parameter yang menghasilkan cluster paling bermakna. Nah, pada slide 12 tahap model training, elbow dan silhouette score. Salah satu tantangan key-means adalah harus menentukan sendiri berapa jumlah cluster yang tepat. Untuk itu digunakan dua metode evaluasi, elbow method dan silhouette score. Nah, elbow method yaitu grafik WCSS. WCSS atau weighting cluster sum and squares mengukur total jarak semua titik data ke centroid clusternya. Semakin kecil nilainya, semakin kompak dan baik cluster yang terbentuk. Nah, dari grafik penurunan WCSS signifikan terjadi pada cluster 2 dan 3. Kemudian melandai membentuk siku. Titik siku berada di sekitar cluster 2 atau 3 sebagai indikator jumlah cluster optimal. Nah, menambah cluster lebih dari satu titik tidak memberikan peningkatan signifikan pada kualitas clustering, justru hanya memperumit interpretasi hasil. Nah, silhouette score atau key-means mengukur seberapa baik setiap data point cocok berada di bawah cluster sendiri dibandingkan cluster lain. Nilainya -1 hingga 1, semakin mendekati 1 semakin baik. Nah, dari pengujian 2 sampai 10 cluster 2 meraih skor tertinggi yaitu 0,503 atau 0,50. Nah, cluster 3 sendiri hanya 0,473 dan seterusnya menurun. Ini konfirmasi cluster 2 sebagai pilihan terbaik untuk key-means. Nah, selanjutnya kita silhouette score yang menggunakan DB scan. Nah, pengujian dilakukan dengan 4 nilai Fs yaitu 0,3, 0,5, 0,7 dan 1.0. Nah, setiap nilai menghasilkan jumlah dengan kualitas cluster yang berbeda. Nah, F sama dengan 1.0 menghasilkan silhouette score tertinggi yaitu 0,589. Nah, nilai F kecil 0,3 membuat terlalu banyak data menjadi noise, sedangkan F besar menggabungkan data yang seharusnya terpisah. Nah, jadi kesimpulan pada parameter baik adalah key-means pada parameter kedua, sedangkan DB scan di F sama dengan 1 dan min sampel-nya pada 5. Keduanya dipilih berdasarkan silhouette score tertinggi dalam rangkaian pengujian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap evaluasi, yaitu visualisasi hasil clustering. Setelah model dilatih, kita mengevaluasi hasilnya secara visual menggunakan scatter plot di antara cells itu pada sumbu X dan profit pada sumbu Y. Ini memudahkan kita melihat bagaimana setiap algoritma mengeksploitasi transaksi. Nah, hasil dari clustering key-means pada 3 cluster yaitu 0, 1, 3, 1, 2. Nah, cluster 0 dan 1 mengelompokkan sebagian besar transaksi. Nah, pada RSS rendah dengan profit bervariasi termasuk transaksi yang mengalami kerugian atau profit negatif akibat diskon yang terlalu tinggi. Nah, cluster kedua menangkap transaksi dengan nilai sales yang profitnya tinggi. Segmen pelanggan premium yang memberikan kontribusi besar terhadap keuntungan perusahaan. Nah, kelemahan key-means sensitif terhadap outlier sehingga beberapa titik es krim ikut memenuhi posisi centroid, membuat batas antar cluster kurang tepat dan distribusi data menjadi tidak merata. Nah, hasil dari clustering DB scan dengan 6 cluster plus noise, DB scan masih 6 cluster bermakna. Nah, ada label 0 sampai dengan 5.
Ditambah kelompok khusus label -1 yang mempresentasikan noise, yaitu transaksi outlier yang tidak masuk dalam kelompok manapun. Nah, klaster yang terbentuk mengikuti pola kepadatan alami data sehingga mampu membedakan segmen transaksi yang lebih granular dan realistis dibandingkan Key-means. Nah, keunggulan DBScan sendiri itu outlier tidak mengganggu pembentukan klaster karena otomatis dipisahkan sebagai noise sehingga gambaran pola data menjadi lebih akurat dibandingkan Key-means. Nah, perbandingan skor akhirnya Key-means pada silhouette score itu tercantum pada 0,503. Nah, dua klaster yang bersih dan mudah diinterpretasikan namun terpengaruh oleh outlier. Nah, sedangkan DBScan silhouette score-nya cukup lumayan tinggi karena 0,589 dengan 6 klaster ditambah noise, lebih tahan terhadap outlier dan mengikuti pola distribusi data alami. Nah, DBScan unggul secara kualitas clustering dengan silhouette score lebih tinggi dan kemampuan menilai outlier, sedangkan Key-means tetap berguna untuk segmentasi sederhana yang mudah dipresentasikan kepada stakeholder non-teknis. Jadi sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isam Alfalah dengan NIM 10107240023. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas analisis machine learning. Pada penelitian ini, kami menggunakan dua algoritma clustering yaitu Key-means dan DBScan untuk menganalisis pola transaksi pada dataset Superstore. Kedua metode ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik transaksi seperti sales, profit, quantity, dan diskon. Key-means sendiri mampu membagi data menjadi beberapa kelompok dengan cukup baik. Misalnya kelompok transaksi dengan profit tinggi, transaksi normal, dan juga transaksi yang mengalami kerugian. Namun algoritma ini cukup sensitif terhadap outlier, sehingga kurang optimal ketika data memiliki persebaran yang tidak merata. Lalu juga sementara itu DBScan bekerja dengan melihat kepadatan data. Metode ini lebih efektif dalam mendeteksi data pencilan atau noise secara otomatis tanpa harus menentukan jumlah klaster di awal karena dataset memiliki banyak outlier dan distribusi data yang tidak seimbang. DBScan sendiri juga mampu menghasilkan pola clustering yang lebih realistis dan lebih akurat. Dan juga berdasarkan hasil evaluasi menggunakan silhouette score, DBScan memperoleh nilai sekitar 0,589, sedangkan Key-means sendiri juga memiliki sekitar 0,503. Hal ini menunjukkan bahwa DBScan memiliki kualitas clustering yang lebih baik dalam penelitian ini. Dan juga DBScan lebih cocok digunakan pada data transaksi retail karena mampu mengalami data yang kompleks, sedangkan hasil clustering dapat membantu perusahaan memahami karakteristik pelanggan dan pola transaksi. Analisis ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Lalu juga di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data Superstore, dapat disimpulkan bahwa data transaksi memiliki distribusi yang tidak merata dan terdapat banyak outlier. Dari hasil EDA, diketahui bahwa diskon memiliki pengaruh negatif terhadap profit, sehingga pemberian diskon yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko kerugian. Processing dan clustering berhasil membantu dalam mengelompokkan transaksi berdasarkan karakteristiknya. Setelah dilakukan perbandingan algoritma DBScan memberikan performa terbaik dibandingkan Key-means karena lebih mampu menangani outlier dan mengikuti pola distribusi yang sebenarnya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa machine learning khususnya clustering dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam memahami pola penjualan, mengelompokkan transaksi, dan mendukung strategi bisnis berbasis data. Sekian dari kelompok kami. Jika kami ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.